warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 5 akan melakukan wawancara. Saksikan terus ya. Halo semua, sebelumnya saya akan memperkenalkan teman kelompok saya. Yang pertama ada Ferry, 2 Eva, Imelda, Helmi, dan saya Elis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Peri dan Imelda Ya, dari 12 IPA 1, perwakilan dari kelompok 5 Tugas Sejarah Indonesia. boleh. Wawancara tentang kebijakan nyeleneh Abdurrahman Wahid. Ya, Di sini saya akan mewawancari Bapak Uci Wikara. Beliau berprofesi sebagai guru. boleh. Tuh. Boleh saja, nanti barangkali kita saling sharing aja ya. Silakan, barangkali ada yang perlu bantu apa lagi? Menurut Bapak, kebijakan Nyeleneh Abdurrahman Wahid pada masa saat menjadi presiden yang Bapak ketahui? Ya, gini. Saya tahu pada waktu itu di eranya Pak Gus Dur ya, Abdurrahman Wahid sebagai presiden. Seperti apa beliau ini 5 tahun menjabat sebagai presiden Republik Indonesia waktu itu. Nah, bahwa beliau terpilih sebagai presiden waktu itu, ya kita sebagai warga negara ya kita menerima ya melalui pemilihan umum waktu beliau menang. Nah, kita sebagai warga Indonesia waktu tahu bahwa beliau ini adalah seorang ulama besar, ya kan, seorang kiai haji, gitu kan. Dan dia terjun di politik memang itu bahkan maunya dia salah satunya di bidang politik itu terpilih sebagai presiden waktu itu. Nah, kita seluruh Indonesia kaget karena kondisi beliau ini, maaf ya, barangkali dia dalam kondisi seperti itu kan mungkin itu dulu waktu itu jadi pertanyaan besar. Bisa nggak nih warga negara kita, seorang ulama, orang kiai menjadi presiden yang akan mengatur bangsa kita yang besarnya selama 5 tahun? Ya. Kan dia punya keterbatasan ya, dari mata atau dari apa itu ada keterbatasan. Tapi kita ya bangga juga ya bahwa ada orang besar dengan seperti ini ya dianggap sebagai orang disabilitas ya kan, ya ada kekurangan, tapi di balik kekurangan itu ada suatu motivasi besar gitu. Jadi di balik kekurangan beliau secara fisik, tapi dia punya motivasi yang luar biasa terhadap tanggung jawab untuk membangun bangsa ini. Makanya dia berani sebagai presiden waktu itu. Nah, setelah dia terpilih, tentunya kan yang namanya presiden sebagai kepala negara berarti sebagai kepala pemerintahan harus memberikan suatu kebijakan melalui berbagai macam kebijakan untuk membangun bangsa ini, ya kan? Setiap tahun apa nih kebijakan-kebijakan beliau. Tapi dari segi dia itu pidato, dari segi dia kalau ditanya wartawan itu ya selalu menjawab dengan tegas, dengan pasti, ya dengan keterbatasan, tapi dia bisa menjelaskannya itu. Sehingga dia kan dibantu sama siapa itu kan yang menuntunnya, yang ajudan-ajudannya waktu itu ya. Tapi kalau dia pidato ya jelas ya, dia itu pidato itu tanpa teks barangkali, itu hebatnya. Jadi kebijakan dia kalau dia memberikan sambutan baik di istana maupun di gedung DPR waktu itu dia dilantik ya kan, harus ada kata-kata sambutannya itu kan, dia itu tanpa teks semacam yang ditulis tangan kan. Presiden sekarang kan kalau pidato itu suka ada teks. Nah, jadi kalau tuh dikatakan nyeleneh itu nyeleneh berarti ya karena dia itu tanpa teks, itu maksudnya. Jadi kalau apapun dia kan matanya keterbatasan, nggak bisa normal melihat secara huruf tulisan barangkali, tapi dia melalui lisan langsung. Nah, pertanyaan kita, apakah lisan itu langsung ada yang membisikkan atau ajudannya yang menjelaskan? Ya mungkin kita nggak tahu, tapi setidaknya mungkin ajudannya ada yang menjelaskan, karena yang namanya data dalam bernegara itu kan ada data nih.
data kita untuk apa, itu kan tentang bagaimana keuangan, bagaimana segala macam, itu kan pasti ada yang membisikkannya, melaporkannya, sehingga dia langsung dalam bentuk pikirannya itu, nyelenehnya itu langsung diungkapkan. Makanya luar biasa Pak Abdurrahman Wahid itu atau Gus Dur ini pendengarannya luar biasa, peka ya, dari keterbatasan dari mata tapi telinganya luar biasa gitu. Sehingga dia pidatonya, sambutannya itu ya tanpa teks, dia akan berencana untuk apa barangkali itu ya, nyeleneh ini karena ada keterbatasannya sehingga dia itu tanpa teks itu. Kalau tanpa teks kan berarti pidato juga ada sedikit gimana ya, kayak bukan pidato gitu kan, kayak sambutan biasa orang mau balik gitu apalah gitu barangkali itu barangkali nih ya. Baik, makasih. Ada lagi barangkali? Apa saja pencapaian terbesar Abdurrahman Wahid selama menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia yang Bapak ketahui? Oh, waktu itu apa ya Pak Gus Dur ini? Oh ya, satu hal Pak Gus Dur di era Pak Abdurrahman apa? Yaitu kebijakannya, yaitu mencantumkan tentang libur nasional setiap agama. Gitu. Ya. Jadi di kalender setiap tahun itu ada merah, itu adalah pada saat daerah Gus Dur gitu, penambahan daerahnya itu ya kan. Bahkan daerah Gus Dur juga berkaitan dengan bulan puasa seperti apa kebijakannya dalam bidang pendidikan. Itu kan dulu kan libur total, Gus Dur nggak boleh sekolah dipakai untuk pesantren. Itu dulu zamannya, sebelumnya kan puasa itu libur ya libur aja gitu kan, 1 bulan betul Lebaran, tapi daerah itu enggak, pendidikan tetap jalan tapi kegiatannya pesantren untuk sekolah Islam itu ya. Jadi era Gus Dur tuh, jadi di era Gus Dur itu tentang kebersamaan, tentang toleransi itu luar biasa ya. Selalu diagungkan bahwa kita tuh dengan siapa aja sama haknya walaupun beda agama, suku, bangsa. Barangkali itu nih keberhasilannya yang saya tahu ya. Nah, apalagi? Menurut pandangan Bapak, apakah kebijakan Jalan Abdurrahman Wahid mencerminkan kepemimpinan yang inovatif atau tidak konservatif? Kalau dilihat dari kebijakan sambutan katanya kan dia tanpa teks, itu pasti inovatif. Dia mengusulkan gini perubahannya ini itu dapat sistem kenegaraan kita gitu kan. Kalau kepala negara sudah berpidato ya kita harus nerima ucapannya itu inovatif, tapi tidak konservatif yang frontal. Jadi artinya inovatifnya itu perubahan-perubahan tetap ada, tapi tidak harus drastis konservatif yang frontal ya kan, bertahap. Misalnya perubahan dalam bidang pendidikan harus ada kebersamaan, toleransi, itu kebijakannya itu ya kan. Jadi perubahan di kalender pendidik, di kalender itu ada libur itu ya, seperti yang namanya hari buruh dulu tuh nggak libur tapi dia libur nasional. Itu kebijakannya itu. Jadi ada hal yang baru pada saat pemimpinan dia itu ya. Menurut Bapak juga, pandangan Bapak terhadap kebijakan nyeleneh Abdurrahman Wahid itu apa, Pak? Kalau kebijakan nyelenehnya itu dia tuh suka senyum. Senyumnya itu dari kata-kata dia kadang-kadang melucu. Jadi nyelenehnya itu dia tuh suka kata-kata yang lucu-lucu. Jadi menyebabkan orang ketawa gitu. Jadi kalau dia ditanya wartawan dalam sambutan itu tidak kayak orang pidato teks kenegaraan yang pasti ya kan, monoton, tapi dia suka ada kata-kata lucunya. Jadi nyeleneh di sini artinya lucu, jadi akhirnya bercanda lah gitu ya, kata-kata bercanda nyeleneh untuk semua orang lain timbul tertawa gitu kan, tepuk tangan. Jadi misalnya senyumnya itu nyelenehnya itu bukan nyeleneh apa yang negatif, tapi betul-betul nyeleneh melucunya itu, banyak candanya dia itu pada siapapun orang itu. Orangnya penuh gembira aja, riang aja gitu ya. Itu barangkali nih. Ada lagi? Ada lagi Pak, satu lagi. Belakang barangkali ada yang perlu bantu, apalagi pertanyaannya.
Menurut pandangan Bapak, apakah kebijakan-kebijakan nyeleneh Abdurrahman Wahid tersebut memiliki dampak positif dan dampak negatif? Kalau kita bicara dampak pasti ada, tapi kita kan melihat dampaknya bukan berarti dampak yang negatifnya akhirnya nggak enak atau gimana. Tapi itu gini, dia tuh kalau nyeleneh itu dalam hal pidato sambutannya bercandanya itu. Jadi bercanda itu ya yang bukan negatifnya, menimbulkan kelucuan bagi siapapun orang yang mendengar pidatonya itu nyeleneh itu. Jadi bukan negatifnya tapi tertawanya itu dia itu senyumnya akhirnya kita lucu loh gitu kan, pidatonya kata-katanya banyak yang ya banyak bercandanya lah gitu, bergurau gitu siapapun gitu, bukan nyeleneh yang istilahnya negatifnya ya gitu, tapi ya, tuh banyak candanya lah gitu, kata-katanya tuh enggak terlalu formal, pidatonya juga banyak kata-kata yang istilahnya orang jadi tertawa, tepuk tangan gitu kan ya. Berarti si kebijakan nyeleneh Abdurrahman Wahid itu berdampak positif, Pak? Positif sekali, karena presiden pasti positif lah. Kalau semua orang pasti ada negatifnya, tapi kita ngapain cari negatifnya, pasti ada, gitu kan? Dah cukup. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama, semoga bermanfaat ya. Ya, terima kasih Pak.